Pada pertemuan kemarin telah kita singgung beberapa perkara yang diharamkan tatkala seorang sudah berihram. Di antaranya tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, di antaranya tidak boleh juga menutup kepala, dan tidak boleh memakai pakaian yang dijahit menutup anggota tubuh, ya. Demikian juga di antaranya tidak boleh memakai minyak wangi. Di antara larangan berikutnya, ya, yang juga dibahas oleh para ulama, ya, yaitu larangan untuk berburu hewan buruan darat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Dan diharamkan bagi kalian hewan buruan darat sementara kalian dalam kondisi berihram. Ya, pembahasan ini mungkin tidak begitu penting sekarang bagi kita, tapi ini dahulu penting di zaman susah, di zaman Nabi SAW, di mana safar dari Madinah menuju Mekah butuh waktu lebih dari seminggu. Kadang mereka butuh makanan di tengah jalan. Ternyata Allah uji mereka bahwasanya orang-orang yang sedang berihram tidak boleh berburu hewan buruan darat. Adapun hewan buruan laut maka diperbolehkan, ya. Sekarang kita tidak perlu lagi berburu, ya. Tinggal naik bis sampai di hotel, nanti berburu di restoran, ya. Jadi sudah tidak lagi, bahasanya tidak begitu penting. Sebenarnya kalau penting tentu akan kita bahas lebih detail, namun saya rasa kita lewatkan saja pembahasan ini, ya, karena pembahasannya tidak begitu penting. Yang kemudian yang berikutnya, larangan tidak boleh akad nikah. Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhtub. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan, jadi wali menikahkan, dan tidak boleh juga melamar. Barang siapa yang melamar, barang siapa yang menikah atau menikahkan, maka pernikahannya tidak sah. Maka pernikahannya tidak sah. Nah, kalau ada seorang yang berihram kemudian dia menikah atau menikahkan atau melamar, maka dia pernikahannya tidak sah. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada sesuatu yang harus dia bayar. Dia hanya beristighfar kepada Allah dan pernikahannya tidak sah. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh bermubasyarah, ya. Allah berfirman, ya, fala rafatha. Tidak boleh rafath. Rafath adalah jima, berhubungan dengan istri. Demikian juga perkara-perkara yang mengantarkan kepada hal tersebut, seperti kata-kata cumbuan, ya, sentuhan-sentuhan yang menggairahkan misalnya, maka ini semua dilarang. Semua dilarang. Hukumnya adalah haram, ya. Jika seorang melakukan hubungan dengan istrinya sebelum tahallul awal, nanti dalam haji ada namanya tahallul awal, ada namanya tahallul tsani. Tahallul pertama dan tahallul kedua, ya. Tidak boleh seorang berjima dengan istrinya kecuali setelah tahallul tsani, tahallul kedua, ya. Jika dia berhubungan dengan istrinya sebelum tahallul awal aja belum, apalagi tahallul tsani. Jika dia berhubungan dengan istrinya sebelum tahallul awal, ya, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah, dan dia harus melanjutkan hajinya, dan dia harus motong onta. Jadi musibah yang dia alami. Pertama, hajinya batal. Dan ini fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hajinya batal. Yang kedua, dia harus melanjutkan hajinya. Melanjutkan hajinya seperti yang lain, tapi hajinya batal. Kemudian dia harus potong onta. Kemudian dia berdosa. Kemudian dia harus mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Oleh karenanya bahaya, jangan sampai orang melaksanakan ibadah haji kemudian akhirnya dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka merusak hajinya. Adapun jika dia melakukan jima dengan istrinya setelah tahallul awal, maka hajinya sah. Hajinya sah, namun dia harus bayar kambing. Harus dia bayar kambing. Adapun orang yang umrah, kalau seorang yang umrah dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, ya, sebelum selesai sa'i, ya, maka umrahnya batal. Tetapi kalau dia berhubungan dengan istrinya setelah sa'i, setelah tawaf dan sa'i, namun belum cukur rambut, belum bertahallul, maka umrahnya tetap sah, namun dia harus bayar dam, ya. Dia harus bayar dam.
Tapi saya rasa mudah-mudahan tidak ada yang melakukannya. Tidak ada yang melakukannya. Taib, adapun wanita peraturannya sama dengan laki-laki, tidak boleh pakai minyak wangi ya. Tetapi untuk wanita bebas memakai baju apa saja. Bebas memakai baju apa saja, yang penting baju tersebut baju yang wajar, yang tidak menarik perhatian. Hanya saja ihramnya adalah di wajah dan di tangannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala tantaqibul mar'atu wala talbasul quffazain. Seorang wanita tidak boleh memakai niqab di wajahnya dan tidak boleh memakai kaos tangan ya. Jadi kaos kaki boleh, tapi kaos tangan dan niqab, cadar tidak diperbolehkan. Ini dalil bahwasanya cadar adalah perkara yang ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak wanita memakai cadar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan untuk wanita yang berihram maka tidak boleh pakai cadar yang ditempelkan di wajahnya. Cadar atau burqu yang dibuat di bagian wajah. Para ulama membolehkan kalau kain yang dilepaskan dari atas yang tidak merupakan baju buat wajah atau pakaian buat wajah ya. Kalau cadar memang dibuat buat wajah, kemudian diikat, ini pakaian wajah istilahnya ya. Burqu juga yang dipasang di depan sini, itu juga pakaian yang dibuat untuk wajah. Adapun kalau hanya cadar yang dilepaskan di atas tergantung, tidak menempel ya, tidak diikat, maka ini tidak mengapa kata para ulama ya. Oleh karenanya sebagian wanita tatkala mereka berihram ya, dan mereka tidak ingin wajah mereka dilihat ya, karena betapa banyak laki-laki ya tatkala sedang tawaf, maka mereka tetap melepaskan kain dari atas wajah mereka, namun bukan cadar, bukan apa? Cadar. Adapun cadar maka tidak diperbolehkan. Adapun pakaian berjahit terserah ya, wanita boleh memakainya, tidak jadi masalah ya, hanya saja tidak boleh pakai minyak wangi dan pakai pakaian yang wajar ya, tidak boleh menarik perhatian. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas selanjutnya tentang masalah fidyah ya, masalah fidyah. Fidyah itu sesuatu yang dibayar karena melakukan pelanggaran. Fidyah ada dua model. Pertama, fidyah yang boleh memilih antara fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, yaitu boleh puasa 3 hari atau beri makanan kepada fakir miskin 6 orang, 1 orang setengah sok, yaitu sekitar 1,5 kg beras buat 6 orang, atau yang ketiga motong kambing. Ini pilihan. Boleh seorang milih puasa, boleh memberi 6 orang fakir miskin, 1 orang 1,5 kg, berarti 6 orang 9 kilo, atau motong kambing. Ini jika seorang melakukan pelanggaran adza, yaitu memotong rambutnya atau memakai pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh atau memakai minyak wangi. Ini pelanggaran tersebut, maka dia boleh memilih di antara hal tersebut ya. Adapun jika dia berburu ya, dan dilarang dia berburu tatkala sedang ihram, maka hukumannya berbeda, tidak ada pilihan bagi dia. Pilihannya dalam bentuk yang lain. Jika dia berburu, misalnya dia berburu merpati, maka dia harus menggantinya dengan kambing. Dia menggantikannya dengan apa? Dengan kambing. Jika dia berburu hewan yang lebih kecil dari merpati, maka tidak perlu diganti dengan kambing, tetapi sesuai dengan harga nilai dari hewan tersebut. Misalnya ada burung yang lebih kecil daripada merpati, dia berburu, kemudian dia panggang, ya, ini dia melanggar, ya, maka dia membayar, namun bayarnya sesuai dengan harga burung tersebut. Tapi kalau merpati, maka bayarnya apa? Kambing. Kalau dia berburu burung onta, burung kasuar ya kalau bahasa Papua ya, burung onta, maka dia harus bayar dengan onta, dengan onta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian berburu tatkala kalian sedang dalam kondisi ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang sengaja ya berburu hewan, ya, maka balasannya yaitu yang harus dia bayar adalah seperti hewan binatang ternak, itu seperti kambing dan atau onta. Yahkumu bihi dawa adli minkum hadiyan balighal Ka'bah, yang kemudian hewan tersebut diserahkan kepada penduduk kota Mekah, dia dibagikan kepada fuqara al-haram. Akafaratun ta'amu masakin aw adlu dzalika siyama.
dan boleh juga ya menggantikan dengan memberi makan kepada fakir miskin atau digantikan dengan puasa. Jadi sebagian ulama berfatwa ya, dan ini sebagian dalam ayat ya. Jadi misalnya gampangannya seorang berburu merpati. Maka kalau dia berburu merpati ya, maka dia harus bayar apa? Kambing. Nah, kambing ini bisa dia bayar kambing, kemudian dia sembelih dibagi-bagikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Atau kalau dia tidak ingin bayar kambing, dia taksir kambing ini harganya berapa? Oh, kambing ini harganya 300 real misalnya. Maka 300 real dia belikan beras. Maka dia bagikan setiap setengah sok kepada fakir miskin. Ya, jadi harga kambing dibelikan beras, kemudian dia membagi-bagikan beras. Ini juga boleh. Atau kalau dia tidak punya uang untuk beli kambing, tidak juga punya uang untuk beli beras, maka coba dia perkirakan. Kalau 300 real dibelikan beras, itu berapa? Dapat berapa sok? Kemudian dibagi dua, karena setengah sok satu orang miskin. Maka dia ganti setiap setengah sok 1 hari puasa. Ini lebih berat lagi. Ini lebih berat lagi ya. Tapi ini tidak terlalu penting karena antum tidak berburu insyaallah, berburunya di restoran insyaallah. Cuma saya ingatkan di tanah haram kita dilarang untuk berburu, sedang ihram ataupun tidak ihram. Ini aturan khusus tanah haram di Mekah maupun di Madinah. Ya. Adapun kalau di luar haram, maka orang yang sedang berihram tidak boleh berburu. Di tanah haram mau ihram enggak ihram tidak boleh berburu. Seperti kita sekarang enggak boleh berburu. Bahkan Rasulullah SAW melarang, menakut-nakuti merpati, mengusir merpati dilarang. Membuat mereka takut terbang, ketakutan dilarang, ya. Karena tanah ini tanah yang apa? Yang aman. Maka tidak boleh seorang menakut-nakuti ya hewan-hewan yang ada di tanah haram. Baik. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Adapun fidyah yang jenis kedua, kalau yang pertama boleh milih antara puasa 3 hari atau beri makan kepada 6 fakir miskin atau potong kambing. Adapun jenis fidyah yang kedua yaitu sesuai dengan tertib puasa 3 hari selama musim haji dan 7 hari setelah pulang. Kalau tidak mampu baru puasa. Ini berkaitan dengan dam tamattu atau dam qiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara minal hadi." Barang siapa yang mengambil haji tamattu, maka dia harus potong hadyu, kambing atau onta. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Kalau dia tidak punya uang untuk beli kambing, tidak punya uang untuk beli onta, maka dia boleh ganti dengan puasa 3 hari selama musim haji dan 7 hari di tanah air. Setelah pulang ke keluarganya, ya, Ini secara tertib. Harus kalau punya uang tidak boleh pelit. Saya ingin puasa aja, enggak boleh. Sebagian orang dia punya uang tapi dia ingin beli hadiah. Dia enggak ingin beli kambing. Saya ingin puasa aja, enggak boleh. Boleh kalau puasa, kalau tidak mampu untuk beli apa? Beli kambing. Demikian juga barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan istrinya tatkala haji atau tatkala ihram, maka dia harus bayar onta. Kalau dia tidak mau bayar onta, baru kemudian dia puasa 10 hari. Kalau tidak mau bayar onta, maka dia puasa 10 hari. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah larangan tadi ada beberapa perkara yang harus kita ketahui. Larangan tadi yang memakai baju, kemudian pakai minyak wangi, menutup kepala, ini kalau dilakukan tanpa sengaja maka tidak perlu bayar apa-apa. Karena Allah mengatakan, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan," barang siapa yang berburu dengan sengaja, ada syarat Allah pasang sengaja. Kalau tidak sengaja berburu, tahu-tahu nabrak merpati enggak sengaja, maka enggak kena hukum. Kenapa? Dia tidak sengaja. Adapun yang dimaksud yang kena hukuman adalah yang sengaja. Demikian juga seorang yang misalnya lagi dalam bis, ini banyak jemaah haji enggak ngerti, naik bis kedinginan, akhirnya dia tutup kepalanya dengan ihramnya. Ini tidak boleh. Dia tidak tahu hukumnya. Ya. Demikian juga saya pernah lihat di Mekah banyak orang yang suka bagi-bagikan parfum. Sebagian orang dia lupa dia sedang ihram, kemudian diikut-ikut taruhkan tangannya untuk dibagikan apa? Parfum. Dia lupa. Ternyata dia sedang ihram. Ini tidak sengaja. Maka cukup dia cuci, tidak usah bayar apa-apa. Tidak usah bayar apa. Yang tidak boleh kalau sengaja. Adapun lupa, tidak sengaja, maka tidak ada hukumnya. Kemudian yang sengaja melakukan ada juga 2 modelnya. Yang pertama, dia sengaja tanpa uzur. Kalau sengaja tanpa uzur, maka dia berdosa dan dia harus bayar fidyah. Fidyahnya tadi pilihan.
ya puasa 3 hari, atau memberi makan kepada 6 orang, satu orang 1,5 kilogram jadi 9 kilo, atau potong kambing. Adapun kalau dia melakukannya karena ada uzur, ini banyak contohnya. Seorang terkena penyakit hernia, kemudian dia harus, dokter suruh dia harus pakai celana dalam, maka dia harus pakai celana kolor, tidak apa-apa, dia tidak berdosa, tapi dia bayar fidyah. Dalilnya tadi seperti sahabat Ka'ab bin Ujrah yang kepalanya penuh dengan kutu, maka Rasulullah SAW justru suruh dia untuk mencukur rambutnya. Padahal seorang ihram tidak boleh apa? Yang berihram tidak boleh cukur apa? Rambutnya. Namun karena dia sakit, ya, dan dia terganggu, maka Rasulullah SAW suruh cukur rambutnya dan dia disuruh bayar fidyah dan dia tidak berdosa sama sekali. Demikian juga sebagian polisi yang hendak berhaji dan dia wajib harus pakai pakaian polisi dan dia beruzur, kalau dia tidak pakai pakaian polisi dia tidak bisa mengatur orang hajian. Ya, ada sebagian polisi sambil berhaji, ya, sambil berhaji maka dia harus pakai pakaian seragam polisinya dan dia melanggar, tapi dia harus pakai. Kalau dia nggak pakai seragamnya, dia nggak bisa ngurus-ngurus orang, nggak bisa ngatur-ngatur orang, tidak akan dianggap oleh orang. Apalagi kalau dia pakai ihram terus ada pistolnya, kan orang takut ini pakai ihram ada pistolnya, ya. Makanya tidak mengapa dia pakai baju polisi, pakai seragam, dan dia melanggar namun dibolehkan dan dia bayar apa? Bayar fidyah. Taib, pelanggaran ini juga bermacam-macam. Kalau ada orang melanggar, dia pakai baju, pakai songkok berarti 2 pelanggaran. Paham? Pakai songkok, pakai baju, pakai parfum 3 pelanggaran. Berarti fidyahnya 3 kali, ya. Kalau dia tidak mampu, tidak punya uang, ingin puasa, puasanya jadi 9 hari. Paham? Taib. Ini perkara berikutnya, kalau dia pakai baju, ya, kemudian dia pakai lagi celana, ya. Kemudian ya ini satu pelanggaran, ya. Satu apa? Pelanggaran. Kemudian dia ganti celana yang lain lagi, satu pelanggaran, ya. Maka dia cukup bayar satu apa? Fidyah. Cukup bayar satu fidyah meskipun berulang-ulang pelanggaran dari satu jenis pelanggaran, maka fidyahnya cuma 1 kali. Kecuali dia pakai baju kemudian dia bayar fidyah, pakai baju lagi bayar fidyah lagi.